Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Sukma Aprilia. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Variasi Dialek Bahasa Sunda antara Desa Paniis dengan Desa Pasawahan, Kabupaten Kuningan, kajian dialektologi. Berikut penjelasan mengenai proposal penelitian tersebut. Judul dalam penelitian ini adalah Variasi Dialek Bahasa Sunda antara Desa Paniis dengan Desa Pasawahan, Kabupaten Kuningan, kajian dialektologi. Latar belakang. Manusia merupakan makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri dan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sendiri. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari, manusia harus berinteraksi dengan sesama. Dalam berinteraksi dengan sesama, manusia memerlukan alat untuk berkomunikasi, yaitu dengan menggunakan bahasa. Bahasa merupakan alat untuk menyampaikan atau mengungkapkan suatu gagasan, pikiran, atau perasaan melalui bentuk kata atau kalimat. Oleh karena itu, bahasa sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari manusia karena menjadi alat yang utama dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Bahasa juga merupakan bagian dari kemampuan manusia yang paling dasar. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi sangat beragam. Negara Indonesia memiliki jumlah bahasa yang cukup banyak. Ada sekitar 718 bahasa daerah di Indonesia, seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Betawi, bahasa Batak, dan sebagainya. Negara Indonesia juga memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Keragaman bahasa ini terjadi karena para penuturnya tidak bersifat homogen, serta interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat juga beragam. Krida Laksana mengungkapkan bahwa salah satu fenomena keragaman bahasa adalah dialek, yaitu variasi bahasa yang kemunculannya dilatar belakangi oleh tempat tertentu, kelompok bahasa dari golongan tertentu, serta kelompok bahasa yang hidup pada waktu tertentu. Dengan munculnya dialek, maka terdapat ilmu yang mengkaji tentang perbedaan isolek dengan memperlakukan perbedaan tersebut secara utuh, yaitu dialektologi. Kajian dialektologi tidak dapat terlepas dari aspek geografis. Setiap wilayah mempunyai dan menggunakan bahasa yang berbeda. Salah satunya adalah wilayah Jawa Barat. Dalam wilayah tersebut, tentu terdapat daerah-daerah yang mempunyai dan menggunakan bahasa yang berbeda. Dalam penelitian ini, daerah yang akan dikaji dialeknya adalah Desa Paniis dan Desa Pasawahan yang terletak di Kabupaten Kuningan. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua desa tersebut menggunakan bahasa Sunda dalam berkomunikasi, tetapi dialek bahasa Sunda Desa Paniis berbeda dengan dialek bahasa Sunda Desa Pasawahan, meskipun kedua desa tersebut terletak di kecamatan dan kabupaten yang sama. Perbedaan dialek itulah yang membuat calon peneliti tertarik untuk meneliti dialek bahasa Sunda di kedua desa tersebut. Perbedaan dialek yang akan diteliti adalah dari segi fonologi dan leksikal. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana perbedaan dialek bahasa Sunda antara Desa Paniis dengan Desa Pasawahan dari segi fonologi. 2. Bagaimana perbedaan dialek bahasa Sunda antara Desa Paniis dengan Desa Pasawahan dari segi leksikal. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, mendeskripsikan perbedaan dialek bahasa Sunda antara Desa Paniis dengan Desa Pasawahan dari segi fonologi. Yang kedua, mendeskripsikan perbedaan dialek bahasa Sunda antara Desa Paniis dengan Desa Pasawahan dari segi leksikal. Manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti dan pembaca, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Dari manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu pengembangan bahasa, khususnya pada bahasa Sunda yang digunakan oleh masyarakat Desa Paniis dan Desa Pasawahan, serta mampu memberikan wawasan pengetahuan tentang ilmu bahasa khususnya dalam bidang dialektologi, fonologi, serta leksikal.
Dari segi manfaat praktis, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan peneliti tentang dialek bahasa Sunda antara Desa Paniis dengan Desa Pasawahan. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan pembaca tentang perbedaan dialek bahasa Sunda antara Desa Paniis dengan Desa Pasawahan. Dan bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan masyarakat tentang perbedaan dialek bahasa Sunda antara Desa Paniis dengan Desa Pasawahan. Landasan teori. Dalam penelitian ini ada 3 landasan teori, yaitu variasi bahasa, dialek, dan dialektologi. Variasi bahasa. Menurut Haer, karena penutur bahasa, meskipun berada dalam masyarakat tutur, bukan merupakan masyarakat yang homogen, maka wujud bahasa konkret menjadi tidak seragam. Dengan kata lain, bahasa yang digunakan bervariasi dari berbagai segi. Terjadinya keragaman atau variasi bahasa ini bukan hanya disebabkan oleh para penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam. Selanjutnya yaitu dialek. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki cukup banyak kelompok etnis dan memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Karena memiliki banyak kelompok etnis, maka terdapat banyak pula penutur yang berbeda secara geografis dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, bahasa daerah tersebut mengalami perkembangan. Dari perkembangan tersebut, muncullah perbedaan bahasa antara kelompok etnis satu dengan kelompok etnis lainnya. Perbedaan ragam bahasa dalam satu bahasa inilah yang disebut dengan dialek. Dialek adalah variasi bahasa dari kelompok tertentu yang memiliki beberapa perbedaan bahasa dari segi fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikal. Dialektologi disebut juga variasi bahasa berdasarkan geografi, tetapi harus diingat bahwa dialektologi tidak sama dengan studi tentang dialek. Dialektologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang dialek dengan cara membandingkan bahasa yang masih serumpun dan mencari perbedaan serta persamaannya. Pada dasarnya, dialek yang satu berbeda dengan dialek yang lain karena masing-masing memiliki kekhasan yang bersifat lingual. Penelitian relevan. Penelitian yang relevan merupakan suatu penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dan berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Dalam penelitian ini terdapat 7 penelitian yang relevan. Dapat dilihat dalam video. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan sebuah gambaran atau konsep yang disajikan dalam bentuk bagan dan bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam merumuskan apa saja yang akan dikaji dan tidak. Dalam penelitian ini membahas mengenai dialektologi. Menurut Herab, dialektologi adalah cabang ilmu bahasa yang khusus mempelajari variasi bahasa dan semua aspeknya. Pada dasarnya, dialek yang satu berbeda dengan dialek yang lain karena masing-masing memiliki kekhasan yang bersifat lingual. Kekhasan inilah yang menjadi pembeda bagi dialek-dialek tersebut. Menurut Mahsun, unsur kebahasaan dibedakan menjadi 5, yaitu perbedaan fonologi, perbedaan morfologi, perbedaan sintaksis, perbedaan leksikon, dan perbedaan semantik. Dalam penelitian ini hanya akan mengkaji variasi dialek dari segi fonologi dan leksikalnya saja. Metode penelitian. Yang pertama, metode dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, calon peneliti menggunakan metode cakap dengan teknik dasar dan teknik lanjutan berupa teknik cakap semuka. Kemudian menggunakan teknik rekam dan teknik simak. Selain menggunakan metode cakap, dalam penelitian ini juga digunakan metode simak dengan teknik sadap dan teknik lanjutan berupa teknik simak bebas libat cakap. Yang kedua, metode dan teknik analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan. Dan teknik yang digunakan dalam analisis data adalah teknik pilah unsur penentu dan teknik kelanjutan berupa teknik hubung banding, menyamakan, dan membedakan.
Yang ketiga, metode penyajian data. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode formal dan informal. Dalam penelitian ini, metode formal digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk tabel agar menjadi sederhana dan dapat dengan mudah untuk dibaca dan dipahami. Sedangkan metode informal digunakan untuk mendeskripsikan atau menjabarkan variasi dialek bahasa Sunda dari segi fonologi dan leksikal antara desa Paniis dengan desa Pasawahan dengan menggunakan kata atau kalimat biasa yang mudah dimengerti. Jadwal penelitian. Penelitian berjudul Variasi Dialek Bahasa Sunda antara Desa Paniis dengan Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, kajian dialektologi. Ini memerlukan waktu pelaksanaan selama 6 bulan, yaitu dari bulan Februari sampai bulan Juli. Dalam pelaksanaan penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap penyusunan dan pengajuan proposal penelitian. Kemudian tahap perizinan pelaksanaan penelitian, kemudian tahap pelaksanaan yang terdiri dari tahap pengumpulan atau penjaringan data dan tahap analisis data. Dan yang terakhir tahap penyusunan hasil penelitian atau penyusunan laporan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian bahasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.